Baik pemirsa, masih di indahnya Ramadan. Nah, kali ini saya bersekongkol ini bersama adik dari IIQ. Silakan bagi yang mau nanya boleh berdiri, langsung nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Aulia Bakta. Saya ingin bertanya, kan di umuran kami ini yang segini ya sering banyak guyonan gitu ketika kita berkumpul. Mungkin ketika kita berkumpul banyak guyonan yang dikeluarkan. Dan mungkin salah satu dari teman kita ada yang sakit hati atau bagaimana. Nah, apakah kumpulan itu termasuk persengkongkolan dari keburukan atau bagaimana Ustadz? Dan cara kita menyikapi ketika kita tidak menyadarinya gitu. Baik. Tapi tergantung yang ini, yang tergantung yang mendengar ya. Kalau misalnya itu tersinggung berarti persekongkolan keburukan. Oke, nanti dijawab langsung sama Uwas. Silakan Uwas. La yadkhulul jannata ajuzun, kata Nabi. Tidak masuk surga orang tua. Lalu kemudian seorang tua datang menangis, bersedih. Saya sudah tua, kalau gitu saya tidak masuk surga, kata dia. Nabi tersenyum. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, tidak masuk surga orang tua. Maksudnya semua orang tua itu nanti muda lagi. Umurnya jadi 30, 31, 32, 33. Jadi Nabi juga ada candanya, ada gurauannya, tapi tidak bohong, tidak dusta. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, lalu datang seorang laki-laki, dia katakan, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Mohon maaf, karena berhubungan di siang Ramadan. Orang yang berhubungan di siang Ramadan, maka dia puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, 1 bulan aja saya nggak sanggup ya Rasulullah. Apalagi 2 bulan. Kata Rasul, kalau begitu kamu sedekah kasih makan fakir miskin. Kata dia, di kampung itu saya orang miskin. Yang paling termiskin lagi. Lalu kemudian Nabi minta bawakan korma dari belakang, kasih ke dia. Kamu orang miskin, nah ini kamu kasih ke orang yang lebih miskin dari kamu. Kata dia, di kampung itu saya lah yang paling miskin. Paling miskin udah. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi bukan hanya sekedar senyum simpul, senyum di kulum. Nabi ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi jangan sangka Nabi itu orangnya serius, mukanya muka perang. Nabi itu tersenyum, bergurau, tapi tidak bohong, tidak dusta. Wajar. Al-mizah tabi'atul insan. Senda gurau itu adalah sifat manusia. Apakah tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru itu tidak bersenda gurau? Mereka bersenda gurau. Ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Saya baca dalam tanya jawab. Datang orang bertanya ke beliau, Syekh, kalau saya masuk ke sungai, mau mandi, lalu pakaian saya letakkan di tepi sungai, apakah saya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat? Kata beliau menjawab, hadapi saja pakaianmu itu supaya jangan sampai dilarikan orang. Jadi aneh sekali kalau ada orang yang mencela gurauan. Apa itu Ustaz Somad itu? Apa itu Kiai Sumarno Syafi'i itu bergurau? Selama kami tidak berdusta. Mungkin dari celah pintu itu masuknya dakwah itu ke dalam hati. Nah, selama tidak menyinggung perasaan. Bahwa kita bergurau lalu ada orang yang tersinggung. Kalau cerita orang tersinggung tentu tausiah paling banyak. Saya bicara tentang pecandu narkoba, semua pecandu narkoba tersinggung. Saya bicara tentang zina, semua WTS tersinggung. Saya bicara tentang ghibah, semua infotainment tersinggung. Saya bicara tentang judi, semua punya rumah judi tersinggung. Jadi masalah tersinggung ini apakah jadi dosa? Tergantung apakah kita dalam konteks mengejek, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kamu ejek orang,
boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Jadi selama konteksnya adalah tidak mengejek, tidak mengolok-olok, maka tidak dalam dosa. Kalaulah diperhitungkan semua ketersinggungan orang, maka sayalah yang paling berat hisapnya di akhirat, karena orang paling banyak tersinggung. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka laksanakan. Jangan pikirkan bicara orang. Hidup ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memikirkan pembicaraan orang. Netizen. Hidup ini tidak terlalu susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang. Dan nasib kita memang sedang hidup di zaman banyak komen. Karena netizen YouTube lebih pedas komen. ya Was ya. Netizen lebih kejam daripada ibu Lebih tiri. kejam.